Oke, selamat pagi, selamat sahabat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk pagi sahabat ini kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita tentang pola makanan dan diet Anda yang berjudul puasa. Kita ada di chapter yang ke-10. Di sahabat yang lalu kita sudah mempelajari di meeting pertama di chapter ini kita dapat konklusi bahwa untuk melakukan puasa, ya, melakukan doa dengan kerendahan hati, ini yang disarankan oleh nubuat agar firman Tuhan, ya, itu bisa lebih jelas Tuhan berikan kepada kita. Dan kemarin sempat membicarakan untuk sepakat melakukan anjuran yang Tuhan berikan kepada pelajari selama ini boleh lebih jelas lagi, boleh lebih melekat lagi di dalam kita, dan nanti untuk hal itu kita akan bicarakan di sesi yang lain. Tetapi pelajaran sekolah sahabat ini, bahkan Brother Roy sahabat yang lalu membicarakan hal yang sama, dan sahabat yang lalu di dalam chapter 10 ini tentang puasa, bagaimana Kristus puasa, dan kita datang pada konklusi yang dianjurkan berpuasa, berdoa, dan merendahkan diri kepada Tuhan agar kebenaran kebenaran firman Tuhan itu bisa lebih jelas dan kita lihat. Nah, saudara-saudara, ini kita masuk kepada puasa yang benar. Puasa yang benar. Di sini saya mau minta ada Kak Erli bisa baca, kita punya kutipan Boleh. pertama. Oke, Kak Erli. Oke. Puasa ya, mulai dari puasa. Betul. Puasa yang benar yang dianjurkan kepada semua orang ialah menjauhkan diri dari setiap jenis makanan yang merangsang dan menggunakan makanan sederhana yang menyehatkan dengan cara teratur. Udah pasti itu. Yaitu makanan yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Manusia jangan banyak memikirkan tentang apa yang akan dimakan dan diminum dari bahan yang untuk sementara saja, tetapi biarlah mereka memikirkan lebih banyak tentang makanan yang berasal dari surga, yang akan mengatur dan memberi tenaga kepada seluruh pengalaman keagamaan. Wah, berasal dari surga ini ya. Makanan yang berasal dari surga itu mana? Tapi kita di sekarang kan nggak dari mana. Nah, ini mungkin yang dibilang berasal dari surga adalah back to Eden ya. Back to Eden. Back to Eden itu bagaimana Tuhan pertama kali memberikan makanan untuk Adam dan Hawa. Dan itu yang asli dari surga. Dan itu seperti buah-buahan, biji-bijian, dan sesudah manusia jatuh dalam dosa, diberikanlah sayur-sayuran. Yang ternyata sebenarnya sayur-sayuran itu untuk binatang, untuk hewan ya, untuk lembu, untuk kambing, domba apa. Tetapi setelah manusia berdosa, rupanya ada sesuatu yang kekurangan, sehingga Tuhan kasih untuk makan sayur. Betul. Jadi di sini dikatakan juga kita makanan yang sederhana, yang menyehatkan, dan jangan makan yang merangsang katanya. Ya, rangsangan-rangsangan itu apa yang enak ya, bumbu-bumbu. Wah, bumbu-bumbu itu sedap sekali. Berarti udah harus kita tinggalkan. Yang bikin sedap sebenarnya apa? Garam kan. Tetapi Tuhan kan nggak melarang kita makan garam. Terus
jadi hanya garam, tetapi sebenarnya ada yang pemanisnya sebenarnya yang lain-lain gitu kan. Nah, merangsang Iya. ini apa seperti cabai gitu ya. Dan bukan itu aja, selain cabai itu kan masih masih tumbuh-tumbuhan. Dan yang lebih parah lagi merangsang ini bumbu-bumbu yang diciptakan oleh manusia. Manusia Iya. ini sebenarnya otaknya kan dari setan gitu ya, seperti vetsin. Wah, sekarang kita masih makan bumbu mushroom, terus kita bilang, sekarang kita udah mau coba tinggalkan itu bumbu mushroom, cuma pakai garam aja. Karena butuhnya Mm-mm. pakai garam, lidahnya harus dibiasakan. Merangsang itu kayak Nah, itu. bumbu-bumbu, kayak lada, cinnamon, cengkeh, itu tumbuh-tumbuhan juga, tapi merangsang ya. Mm-mm. Ginger, nah itu juga merangsang ya. Dan tapi yang kita nggak tahu yang jelasnya kemana. Oke, by the way, terus katanya selain menyehatkan dan cara teratur itu makanannya jamnya sudah ditentukan. Misalnya Iya. jam 6, 12, 5 gitu kan. Mm-mm. Misalnya mau makan 2 kali aja, jam 8 sama jam 2 gitu kan. Jadi 2 kali itu kan udah yang teratur gitu kan. Jadi kita setiap hari makan jam yang sama. Dan kita minum juga yang sama. Nah, terus makanan yang itu berarti makanan yang Tuhan berikan yang sehat, buah-buahan itu tadi ya. Terus Mm-mm. manusia jangan memikirkan, nah ini mengenai kayaknya seperti kerohanian, mengenai rohani juga selain fisikal, rohani. Karena manusia jangan banyak memikirkan tentang apa yang akan dimakan dan diminum dari bahan yang untuk sementara saja, tetapi biarlah memikirkan lebih banyak tentang makanan dari surga. Ini termasuk kerohanian kita juga, yang Iya. termasuk firman Tuhan gitu ya, yang termasuk Iya. firman Tuhan. Ini di sini jadi mencakup dua, mengenai makanan fisik dan mengenai makanan rohani yang Tuhan sudah siapkan lewat firman-Nya. Thank you. Terima kasih, Carly. Carly sudah membahasnya panjang lebar dan benar sekali ya. Dan saya mau fokus di satu hal ini dan saya butuh pendapat saudara-saudara karena ini puasa yang di konklusi dari apa yang harus kita buat ya, dan kita bersepakat untuk mau melakukan itu, tetapi saya bilang tunggu kita selesaikan dulu bab ini agar kita lihat puasa apa yang Tuhan anjurkan kepada kita. Nah, saya mau fokus di uh, tolong ya kasih masukan pendapat. Ini kita sama-sama belajar jenis makanan yang merangsang. Itu tadi Kak Erli sudah jelaskan ya. Apakah ada penjelasan yang lain selain dari Kak Erli? Apa sih jenis-jenis makanan yang merangsang ini? tadi sudah di tadi sudah disinggung ya. Apa namanya? Eh, bahan-bahan bahan-bahan untuk makanan yang merangsang. Sekarang makanan yang merangsang itu kategorinya apa? Apakah saudara-saudara ada yang tahu? Silakan. Pasti ini akan banyak pendapat ya. Ekspektasi saya. Kira-kira ada yang tahu dan mengerti makanan yang merangsang itu yang seperti apa ya? Kalau kalau ya silakan. Ya, kalau mengenai merangsang itu keinginan ya, keinginan daging, mau makan ini, mau makan itu. Dan Mm-mm. dalam puasa itu adalah makanan-makanan yang natural ya, Iya. yang bukan tidak bisa ya, maksudnya jangan dimasak gitu, yang Hmm. buah-buahan atau Oke. sayur-sayuran yang mentah. Dan memang manusia ini kan banyak keinginan ya, kepuasan, mencari kepuasan. Nah inilah yang merangsang, yang dikatakan merangsang dalam
bahasa yang ada di sini. Gitu. Karena yang di bawah lagi yang terutama adalah makanan dari surga. Karena kalau makanan dari surga itu mengontrol fontralob kita yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa cara kita makan harus begini, harus begitu, itu yang mengontrol otak kita supaya apa yang kita terima itu yang kita keluarkan. Nah, untuk mengatur dan memberi tenaga kepada seluruh pengalaman keagamaan. Ini yang terpenting adalah makanan surga dulu. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dengan itu secara otomatis kita bisa mengontrol makanan-makanan kebiasaan cara berpuasa. Ya, terima kasih. Iya. Oke, Kak Sus, terima kasih ya masukan yang baik tadi. Kan di sini dibilang menjauhkan diri dari setiap jenis makanan yang merangsang. Dan benar yang Kak Sus bilang tadi, yang masuk akal itu gini. Kalau makanan yang tidak dimasak berarti kan otomatis tidak merangsang kan? Dia kan tidak pakai bumbu ya. Nah, kalau saya pribadi pernah coba sayur hijau itu, apa sih? Sawi hijau. Itu saya cuma didihkan air, lalu saya matikan, setelah airnya sudah mendidih, saya matikan apinya dan saya celup sayur itu sepersekian detik, nggak sampai 1 menit lah. Langsung saya angkat. Nah, saya makan begitu aja. Dan terasa sangat nikmat ya. Soalnya saya terbiasa dengan sawi yang pakai bumbu ini, bumbu itu. Nah, itu pengalaman saya. Terima kasih ya, Kasus. Masukannya baik sekali. Ada yang lain, saudara-saudara? Apa yang saudara tahu tentang makanan yang tidak merangsang? Yang mana yang kita boleh makan, yang Alvin, tidak? mengenai sawi itu, kita pernah makan di Lingwei yang mentah. Jadi sawi itu dicampur dengan jeruk nipis dengan madu sedikit. Nah, itu nikmat. Okay. Itu mentah. Iya. Oke. Jadi begitu bisa ya. Iya. Nah, dapat lagi ini masukan. Oke, ada saudara-saudara yang lain? Halo Kak. Ini topik itu kita menarik ada ini. chat. Oh, ya oke. Dia punya kutipan mengenai makanan merangsang. Oh, oke. Jadi mungkin bisa. Oke, Yoi. Dia ada di mana ini? The Ministry of Healing ya, 325. Ya, yang dia bilang di sini di dalam kita punya suara eko ya? Ya, sedikit. Okay. Tunggu ya, kita coba. Kalau ini oke? Ya, oke Joy. Oke, jadi di sini di Consult and Diet juga ada lihat di sini dia bilang itu makanan-makanan merangsang itu yang ada di situ. Salah satu di situ, maka kita baca dia punya kutipan, dia bilang di dalam zaman yang serba cepat ini, itu makanan yang exciting itu bisa juga merangsang, the food the better. Terus dia bilang bumbu-bumbu itu tidak baik ya secara alami. Jadi yang dibilang di situ adalah mustard, pepper, spices, pickles, dan hal-hal yang semacam ini yang karakternya dia bilang yang irritate
bikin iritasi kita Oke. punya perut, dan membuat kita punya darah itu panas dan menjadi tidak murni. Iya. Dan dia punya di bawah di sini dia bilang kondisi yang inflamed condition, kondisi yang bikin inflamasi dari orang-orang pemabuk itu. Iya. Jadi kalau kita makan makanan itu, kita punya perut itu sama dengan orang yang suka minum-minum alkohol. Karena makanan-makanan di atas itu membuat kita punya stomach itu menjadi iritasi dan bisa menjadi inflamasi. Jadi terus dibawakan dibilang sesudah itu makanan-makanan yang biasa-biasa itu nggak akan memuaskan kita punya selera makan. Dan kita punya sistem itu mau makanan craving, suka sekali makanan yang for something more stimulating. Ada situ kan kalau kalian lihat yang lebih merang. Jadi itu makanan-makanan kalau kita makan itu yang pedas-pedas gitu. Mustard kan itu pedas. Pepper itu cabai itu pedas. Spicy itu makanan-makanan yang ada bumbu-bumbu yang tadi Tante Erlina bilang itu. Kalau di Amerika itu kita tahu itu pickles, mereka itu suka rendang pakai cuka. Acar. Iya, acar ya betul. Jadi makanan itu dia punya karakter itu mengiritasi kita punya stomach, dan kalau kita lihat kalau orang yang suka makan makanan yang seperti itu, kalau ada di pelajaran yang kita pelajari di medical missionary, mereka kasih gambar orang yang kan orang Meksiko di sini, orang Meksiko, mereka punya makanan yang pedas-pedas gitu. Iya. Jadi ada orang yang suka pedas-pedas itu mereka bikin kolonoskopi itu yang kayak lihat di dalam itu dia punya perut itu. Jadi mereka punya perut itu yang suka makanan pedas itu persis sama dengan orang yang suka minum alkohol gitu. Merah di dalam itu karena makanannya pedas. Jadi ini makanan-makanan merangsang salah satu ya. Jadi yang Ellen White bilang ini puasa yang benar itu kita menjauhkan diri dari makanan yang merangsang yang tadi ini, yang pedas-pedas, bumbu-bumbu ya. Makan bumbu-bumbu yang terlalu, istilahnya kalau kita nggak makan bumbu itu, seperti makanan kita itu kurang enak kayak gitu ya. Terus makanan-makanan yang pakai cuka gitu, yang ada dia punya pedas-pedasnya kayak gitu. Jadi ini makanan ini nggak bagus karena darah kita akan panas dan akan menjadi tidak murni. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau kita makan sesuatu, kita biasanya kalau sudah ada bumbu-bumbu sesuatu, kita maunya bumbunya akan lebih kayak gitu. Contohnya kayak gini, kalau kita udah biasa makan cabai, biasanya kalau saudara nggak makan tanpa cabai itu nggak enak kan? Seperti itu, kayak mau sesuatu yang merangsang gitu. Jadi kalau nggak ada cabai itu biasanya nggak enak gitu. Semangat. Nggak semangat. Kita bisa bilang itu karena itu pengalaman saya sendiri. Karena pernah suka makan cabai, kayaknya kalau nggak ada cabai itu nggak semangat memakan, yang kayak Kopin bilang. Nah itu the more cabainya lebih nggak ada, lebih nggak suka mau makan. Ya itu kan udah merangsang kita, kalau nggak ada makanan itu nggak suka makan. Nah, seperti itu dia punya gambaran ya, itu makanan merangsang. Dan di kutipan-kutipan yang lain juga, makanan merangsang itu ya of course kita nggak makannya daging, terus kopi dengan teh, itu udah jelas itu stimulating food. Nah, untuk kita yang belajar pelajaran kesehatan, teh dengan kopi dengan makanan-makanan daging enggak. Nah, yang bumbu-bumbu ini yang yang pedas-pedas ini yang kita nggak tahu ya, mungkin masing-masing lah tahu kita punya makanan apa. Jadi kalau Ellen White anjurkan untuk puasa, ya kita menghindari makanan seperti ini. Karena kan kenapa kita puasa kan kita sudah bahas minggu lalu ya, karena kita ingin mencari kebenaran kan, Kak, kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita punya pikiran itu jernih, seperti itu. Karena kalau kenapa makanan merangsang nggak bisa makan itu,
karena itu akan mempengaruhi kita punya otak. Kita punya otak itu akan excited dan akan cepat tersinggung gitu. Orang kalau suka makanan pedas, makanya orang Manado kalau suka makanan pedas kan sometimes suka di-compare dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa kan suka makan manis-manis, ya makanya orang Jawa kayak orang bilang ya ngge gitu, tapi kalau orang Manado ya kayak gitulah. Jadi bagaimana kita mau mempelajari firman Tuhan kalau kita punya darah itu tidak bersih? Bagaimana kita mau mempelajari firman Tuhan itu kalau kita punya otak itu apa-apa sedikit teriritate gitu, kayak cepat tersinggung, cepat marah. Nah itu makanan-makanan merangsang itu membuat kita punya otak begitu, nggak susah untuk long suffering atau untuk be patient gitu. Dia punya efek. Jadi ya itulah makanya dianjurkan untuk kita yang hidup di akhir zaman, karena kita hidup di akhir zaman kan bukan lebih banyak kebenaran yang muncul, lebih banyak error yang supaya setan mau untuk kita bisa shaken out dari kita punya iman. Jadi dia gunakan makanan untuk membuat kita punya otak nggak bisa berpikir dengan murni, dengan jernih, untuk menerima akan firman Tuhan. Nah ini dia serang di makanan. Nah itulah sebabnya dianjurkan untuk kita berpuasa. Ini kan berpuasa yang benar. Jadi bukan hanya di hari kita berpuasa, enggak. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan hanya, satu hari lah saya bikin biar saya mau berpuasa satu hari, saya nggak mau makan makanan yang ini daily life, karena kita mau cari kebenaran bukan hanya satu hari, kan setiap hari kita harus belajar mencari kebenaran. Tapi kita ngerti kalau kita udah adiktif dengan itu, ya kita berdoa sama Tuhan untuk mengurangi sampai kepada titik yang mana kita tidak lagi makan makanan merangsang. Thank you, Kak. Oke. Thank you, Joy, ya, atas kutipan dan masukannya. Dan jadi benar kita bisa melihat sekarang dengan jelas apa yang disebut makanan-makanan merangsang ini, kan. Jadi kalau kita mau berpuasa dan dianjurkan makanan yang merangsang, tadi itu yang sudah dijelaskan Kak Erli sama Joy, bumbu-bumbu, lada, cabai, Mana suaranya hilang? car, dan sebagainya itu adalah sudah cukup jelas yang Joy. Apa saudara? Sudah, bro, sudah kedengaran. Suaranya Tadi hilang. Oh, hilang. Hilang lagi ya. Hilang. Iya, hilang lagi. Oke. Baik, kita masuk kepada kutipan selanjutnya ya. Saya mau baca. Sekarang dan seterusnya sampai penutupan sejarah dunia, umat Tuhan harus lebih sungguh-sungguh, lebih siaga, tidak bersandar kepada kebijaksanaan sendiri, tetapi percaya pada kebijaksanaan pemimpin mereka, pemimpin kita Tuhan ya. Mereka harus menyisihkan beberapa hari untuk berpuasa dan berdoa. Tidak dituntut untuk tidak makan makanan sama sekali. Jadi walaupun kita berpuasa, tapi kita boleh makan, ya. Tetapi mereka harus memakan sedikit makanan yang sangat sederhana. Jadi nggak overeating, makanannya cuma sedikit, ya sekedar kita makan, dan syaratnya itu makanan yang tidak berbumbu-bumbu yang sudah kita bahas tadi di atas, makanan yang merangsang. Ya. Ini persyaratan kedua. Jadi nggak perlu
Nggak perlu, tidak makan sama sekali. Kecuali saudara mungkin ya sanggup tidak makan sama sekali. Tetapi kalau saran Rono buat di sini adalah kita boleh tetap makan. Baik, ada pendapat di sini? Dalvin, Ya, silakan Kali. mungkin begini ya, karena kalau yang kita makan makanan yang merangsang, jadi kita selera makannya itu bertambah gitu ya. Jadi kita lupa. Jadi makannya lebih banyak. Jadi kalau makanan yang sederhana, yang biasa-biasa, kita makannya nggak banyak. Jadi terbatas. Yang penting udah perutnya udah cukup kenyang. Oh iya, udah cukup gitu. Tapi kalau yang merangsang, wah, udah penuh pun kita paksain gitu untuk makan lagi. Nah, itu yang mungkin jadi rusak. Iya. Nah, Thank you. betul. Terima kasih Kali untuk masukannya ya. Dan jadi bisa jadi kalau apa namanya, sebentar saudara-saudara. Sebentar ya saudara-saudara. Halo, selamat pagi, selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Om Victor. Iya, mungkin Oke, kalau kita lihat di sini kan di kutipan ini di 18:5.4 dibilang kita sekarang harus apa? Ini menjelang penutupan sejarah dunia kan? Kesungguh-sungguhan, kesiagaan, dan kita apa ini? Bersandar pada kebijaksanaan, nggak bisa kepada kebijaksanaan kita, kepada pemikiran kita sendiri ya. Tapi harus kepada kebijaksanaan Tuhan. Nah, disarankan kita menyisihkan waktu untuk berpuasa dan berdoa. Dan syarat-syarat tadi di atas sudah dijelaskan semua juga ya. Dan masukan-masukan yang diberikan. Jadi kita ada gambaran bagaimana apa yang harus kita lakukan, makanan apa, dan bagaimana. Ya, saya ingat kita dulu pakai, di waktu dulu pakai yang kayak Carly bilang tadi kan ada bumbu apa namanya kayak totole di sini itu bumbu jamur tapi seperti fitsin ya dia penyedap tapi dari jamur juga ya. Dan yang Brother Victor jelaskan tadi barusan kalau kita mau mengikuti perjalanan Kristus mulai dari di Ka'bah ya kan dari luar imam-imam makan daging dan masuk kepada bilik suci di sana ada roti dan pada bilik yang suci tinggal ada buah dan pada akhirnya kan istilahnya yang disinggung Kak Erli tadi kembali ke Eden pada akhirnya makan buah. Tadi kita waktu Kak Sus bilang bahwa makanan yang tidak dimasak itu sesuatu hal yang baik kita pikir ya. Tidak dimasak entah sayurnya atau kita hanya makan buah itu juga jaga satu hal yang kita pikir tidak salah. Yang penting porsinya benar dan timingnya tepat dan kebutuhan tubuh kita juga akan terpenuhi ya. Baik, saudara, kita masuk kepada kutipan berikut ya. Ini di 307. Semua puasa di dunia tidak akan mengganti kepercayaan kepada firman Tuhan. Dia katakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Engkau tidak diharuskan berpuasa selama 40 hari. Tuhan sudah menjalankan puasa itu bagimu di padang belantara pencobaan. Tidak akan ada kebajikan dengan dalam darah Kristus. Bahwa kita nggak perlu berpuasa seperti apa yang Kristus lakukan 40 hari ya. Dan saya nggak tahu kalau ada yang pernah lakukan dan bisa lolos seperti Tuhan Yesus 40 hari.
ini juga syarat yang satu kita diberikan. Ada pendapat di sini, saudara? Ada masukan? Puji Tuhan. Ya. Oke. Tadi ada siapa ya? Enggak apa-apa. Oke, Mereka aja. Kak. Halo Kak. Oh, Joy, oke. Yuk. Oh, silakan siapa yang mau kasih dulu. Silakan. Oh ya. Ya, jadi kenapa puasanya itu makanan yang simple tapi makanan yang apa tadi di atas ya? Makanan yang simple, yang sederhana ya tadi. Itu karena Iya. kita mau menghabiskan waktu dengan apa? Dengan berdoa kan? Mencari firman Tuhan. Jadi dengan Jadi dengan mempunyai banyak waktu untuk berdoa itu, biasa kan kalau ibu-ibu kalau masakan lebih banyak waktu di dapur. Jadi kalau makanan yang simple seperti misalnya roti gitu, ya roti terus pakai avocado, pakai biji-bijian. Yeah. Jadi nggak perlu masak-masak ya. Jadi kita punya banyak waktu untuk benar-benar berdoa, mencari firman Tuhan, mengoreksi diri gitu. Jadi itu sebabnya makanan lebih simpel, lebih bagus supaya waktunya nggak kebuang untuk siapin makanan, tapi lebih banyak digunakan untuk berdoa dan berpuasa dan mencari firman Tuhan. Itu dia Kak. Thank you. Terima kasih. Tadi ada lagi yang mau Carly. Betul Joy, itu yang dikatakan Joy. Nggak, ini cuma dikasih tahu firman Tuhan bilang, engkau tidak diharuskan berpuasa selama 40 hari. Puji Tuhan, karena 1 hari aja saya udah susah ya. Karena terus ini dan dikasih tahu juga Joy bilang yang tadi mengenai Tuhan bilang suruh sederhana supaya tidak menghabiskan waktu kita di dapur. Benar itu, karena saya udah mengalami. Dulu saya masak, habis waktu. Saya ini kepengen baca firman Tuhan, nggak kebaca-baca. Kenapa? Dari pagi sampai ke malam di dapur terus. Terus tambah lama firman Tuhan sudah diberikan begini ya. Jadi Roh Suci yang bekerja di dalam otak saya untuk merubah gitu ya, untuk yang sederhana. Jadi cuman ya kalau ada brokoli sama cauliflower, cuman paling dikukus aja, dikukus, di steam, udah makannya begitu aja. Jadi kalau misalnya mau pakai bumbu, mau pakai something yang rasa, ya udah pakai lemon aja, lemon sama tomat sama garlic, itu garlic. Udah kita cuman kasih begitu aja. Nah, udah jadi simple, jadi masih ada waktu untuk baca-baca pagi, kita nggak menghabiskan waktu dengan memasak, betul itu. Ya, terima kasih kepada Tuhan, dan juga kita makan, Joy bilang makan roti sama sayur-sayur aja ditangkupin gitu kan. Udah rasanya udah makin lama makin enak. Karena apa? Karena kita udah biasa. Jadi Betul. Sudah membiasakan mulutnya untuk tidak makanan yang dulu kita tinggalkan sedikit. Pertama kali memang aduh rasanya kok aneh, nggak rasa, pengen cari-cari ya. Lama-lama udah biasa nggak lagi. Dan ya makanan yang sederhana ini yang hanya makan sayur-sayur salad aja udah rasa enak gitu. Udah rasa manis enak kita. Jadi itu semua karena kita biasakan, dan juga sembari kita berdoa juga. Jadi terus firman-Nya tadi, apa yang kau minta, kamu akan menerimanya. Itulah apa yang di pikiran kita mau, kita minta sama Tuhan, dan kita menerima. Terima kasih atas doa Tuhan, kepada Tuhan juga. Iya. Terima kasih, Kak Erli. Jadi benar ya, saudara-saudara, matching dengan begini. Kalau kita makan makanan sederhana, kita tidak buang-buang waktu. Kedua, kalau kita makan makanan yang sederhana, yang tidak dimasak, otomatis bumbu-bumbu merangsang tidak ada di situ. Jadi
puji Tuhan atas firman Tuhan ini, kita lihat kebijaksanaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi kita udah ada gambaran kalau kita mau puasa ini ke depan ini gimana, apa yang kita siapkan, apa yang kita prioritaskan dari hal makanan, ya. Dan saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan kita mengerti ya sampai di sini untuk apa yang Tuhan maksud. Nah, kita lihat di 308 ini. Roh puasa yang benar dan doa adalah roh yang menyerahkan pikiran, hati, dan kehendak kepada Tuhan. Nah, kita tadi sudah bahas waktu Tuhan sarankan dengan melakukan ini, melalui firman ini disarankan untuk kita melakukan puasa dan kita berdoa. Nah, ini dibilang bahwa roh puasa yang benar, ya, roh puasa itu begini, yang kita makan bukan makanan merangsang, ya, tujuan kita untuk mengerti firman Tuhan, dan doa kita adalah agar segala firman Tuhan yang pernah kita pelajari itu bisa kita pahami di dalam porsi Tuhan, bukan pengertian kita, ya. Di sini dikatakan adalah apa? Roh yang menyerahkan pikiran, hati, dan kehendak kepada Tuhan. Jadi syarat-syarat itu yang menyerahkan hati kepada Tuhan tuh ya yang kayak Carly bilang tadi ya. Kita akan ada penjelasannya di bawah sini ya. Lidah kita akan terbiasa. Kita nggak akan mau kejar lagi makanan-makanan yang dulu. Kita nggak akan kayak, wah saya harus pakai cabai ini supaya semangat lagi saya makan. Tidak akan seperti itu rohnya. Jadi ini kutipannya sangat baik sekali. Tadi ada Brother Victor mau kasih masukan atau apa? Silakan bro. Ya, hampir sama itu maksudnya kalau yang kita lihat secara sederhana untuk berpuasa sih penting. Itulah. Jadi sudah dijawab di 308 itu dia punya roh, tapi apakah kita juga boleh untuk seperti puasa-puasa di zaman dulu? Boleh, tapi agar kalau Suaranya kecil Om Victor. ya halo, masih dapat dengar? Sorry, soalnya DP Iya. laptop Dengar tapi kecil ya. Iya, iya. Ah, Kalau berpuasa untuk seperti zaman dulu boleh, tapi komitmennya yang kita lihat ya, komitmennya. Makanya seringkali kita kalau orang tanya, apakah kamu puasa? Oh iya, kita puasa, tapi tergantung komitmen kita untuk puasa, apa yang harus kita puasakan. Jadi waktu kita puasa, boleh puasa. Kalaupun kita tidak mampu untuk makan satu hari itu, makanya kutipannya adalah kita melakukan sesuai Roma 14 ya, ayat 23 ke 26 di dalam apa yang lakukan dengan iman. Jadi waktu kita berpuasa, sangat konkret sekali dengan kutipan ini bahwa rohnya yang paling penting, tapi waktu kita berpuasa mau ambil keputusan untuk berpuasa agar kita lebih kuat di dalam iman, itulah sebabnya kita harus makan yang paling sederhana. Kalau perlu, makanya dia bilang berhenti makan sama sekali tidak perlu, tetapi makanlah makanan yang bersahaja, yang sederhana. Artinya kita makan buah waktu puasa. Pokoknya kita puasa satu hari 24 jam. Ya kita masih bisa makan pepaya atau nanas untuk menguatkan itu, untuk menguatkan kita punya stamina. Tapi yang paling penting ini yang 308 tadi ya, bahwa roh puasa dan doa yang sungguh-sungguh mempersembahkan, sama dengan di hari Sabat. Pada hari Sabat bukan tubuhnya di hari Sabat. Walaupun itu penting juga, tetapi roh, jiwa, dan pikiran kita yang kita persembahkan untuk menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi di hari Sabat itu. Walaupun kita tubuh di hari Sabat, tapi pikiran kita di luar, sama aja. Sama juga dengan walaupun kita puasa sudah tidak makan berapa hari, berapa malam, tapi kita punya pikiran tidak kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan di dalam iman dan doa itu, maka sia-sia juga. Nah, kemudian masalah makanan sederhana. Saya sering diskusi dengan Maitua. Kadang-kadang, sorry ya, ini bukan menyinggung, bukan juga untuk mengkritik, tapi ya, seperti kritik, tapi teguran yang baik. Kadang-kadang teman-teman kita yang mampu lah, kita lihat begini, orang sedia bumbu ini, bumbu itu yang vegetarian, makanan ini, makanan itu yang, tapi kelihatannya vegetarian, tapi wah, mewah dong. Sehingga tidak melihat kesederhanaan daripada makanan itu sendiri. Nah, bagaimana kita di country living lalu kita akan sajikan yang mewah-mewah, tapi walaupun dia bilang vegetarian, tapi mewah-mewah itu maksudnya. Harus buatlah sesederhana mungkin makanan yang, karena Rono buat di dalam tulisan yang sama di dalam buku ini, dia bilang di mana tempat kita berada, buah-buahan yang ada di sekitarmu, sayur-sayuran yang tersedia itulah
makananmu. Jangan cari yang di luar yang tidak ada. Artinya, kalau kita sudah mengacu kepada tujuan utama untuk reformasi kesehatan, makanlah apa yang ada. Kenapa kita harus cari apel sementara pengganti apel ada pisang? Ya, gitu kan dia punya perbandingan. Kenapa kita harus cari yang lain-lain sementara kalau ada ubi, ada jagung yang kita bisa tanam? Itulah pentingnya ketika kita country living. Semua serba sederhana. Palingnya kurang mau beli garam. Kalau di kebun tinggal tanam semua. Nah, bisa kita makan mentah-mentah kalau kita yang tanam sendiri karena tidak pakai pupuk kimia, itu maksudnya. Jadi secara alamiah kita sudah melatih diri karena tujuannya adalah ketika masa kesukaran kita tidak mau cari lagi makanan-makanan yang yang apa namanya itu yang mewah-mewah walaupun dibilang vegetarian. Tapi ketika kita makan bisa enggak kita makan daun ubi rebus tok tanpa pakai yang lain-lain. Yang ada cuma ubi juga. Kita makan ubi rebus, daun ubi rebus, selesai. Nggak pakai garam lagi mungkin kalau di masa-masa itu. Nah itu kan pelatihan untuk kesederhanaan. Karena kita tidak bisa juga langsung tinggalkan yang mengandung karbohidrat karena kita tubuh dibangun dari karbohidrat. Ada juga mungkin orang yang bisa cuma makan buah-buahan, tapi ya hati-hati jangan sampai lemah karena tidak memiliki karbohidrat yang akan support dia punya tubuh untuk bisa kuat dalam hal-hal jasmania. Jadi kita harus bijaksana sesuai dengan pelajaran. Oke, thank you. Ya, terima kasih masukannya. Jadi setiap kita memiliki proses, ya, masing-masing kita diproses dan perlahan-lahan sampai kepada nasihat firman Tuhan melalui Roh Nubuat kepada makanan yang sederhana. Kita juga kan sama dulu prosesnya begitu. Ketika kita ke vegetarian kan, toh masih aja ada tahu goreng, masih ada aja yang istilahnya pada akhirnya harus juga kita tinggalkan. Ada vegetarian, ada vegan yang makanan vegan, makanan vegetarian yang mewah-mewah. Tapi semua itu proses sampai pada akhirnya kita tidak memakan makanan yang tidak sederhana lagi, tetapi kita datang kepada nasihat firman Tuhan memakan makanan yang sederhana. Puji Tuhan ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah lihat. Oke, bro, silakan bro. Sorry bro, ini ada satu poin penting yang kita kira harus diangkat juga yang sebelum ini bro, yang atas. Yang ya ini yang 308 ini. Iya. Jadi ini kan bicara soal puasa kan. Tadi kita sudah bahas, maksudnya ini tujuan puasa apa sih sebenarnya? Iya. Dan ya kita mungkin sudah tahu secara umum, tetapi yang paling penting ini di sini yang dibilang ini. The spirit of truth, ini yang roh puasa yang benar adalah roh yang menyerahkan. Kalau bahasa Inggris yield mind kan. Kalau mau terang belajar tentang pembenaran oleh iman, inilah kata-kata penting yaitu yield ini. Ada yield, ada submit. Yeah. Ini yang kan selama ini kan Christ in me kan. Yeah. Christ in me itu kalau kita orang yield pada dia. Jadi istilahnya gimana bisa supaya orang bisa berserah kepada Tuhan. Itulah baru Tuhan bisa masuk dalam orang punya tubuh. Ternyata tujuan puasa itu adalah untuk yield kan. Jadi ini dia punya, makanya kenapa reformasi kesehatan termasuk pada pekabaran malaikat ketiga, karena ini ternyata karena untuk supaya kita bisa yield. Kalau kita nggak yield, walaupun kita tahu teori righteousness by faith, kita nggak akan pernah. Itulah yang penting di sini. Ya. Makasih ya bro penekanannya. Jadi betul, ini tujuan puasa kita akan lihat bahwa roh yang menyerahkan pada Tuhan. Ya, Sus, silakan. Ya, memang tadi Lali tentang apa tujuan puasa itu ya. Kalau bagi saya puasa sama juga dengan kayak cleansing ya, 3 hari. Karena
ada satu ayat di mana terdapat pada Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi tujuan kita puasa untuk apa? Ya kan? Ya. Pastinya untuk memperbaiki kerohanian, cara makan. Nah, setelah puasa atau cleansing, apakah akan kembali lagi seperti yang semula? Nah, inilah pergumulan ya setiap manusia untuk menahan hawa nafsu. Karena di saat puasa itu atau cleansing, di situ kita harus banyak belajar tentang firman Tuhan, tentang berdoa. Karena waktu kami ada belajar, garam saja tidak kami pakai gitu pada saat kami cleansing atau berpuasa. Yeah. Jadi hanya biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, untuk puasa ini kan untuk mendidik gitu ya. Karena firman Tuhan itu untuk mendidik, menyatakan kesalahan. Nah, jadi penting bagi pribadi bahwa tujuan puasa itu untuk apa? Tanyakan kepada pribadi masing-masing. Tujuan puasa itu untuk apa? Jadi supaya dapat dia punya poinnya gitu. Oke Kak Sus, makasih ya. Nah, kalau di kutipan 306 di nomor 306 ini kan dikatakan sekarang dan seterusnya sampai penutupan sejarah dunia, umat Tuhan harus lebih sungguh-sungguh, lebih siaga, ya, tidak bersandar pada kebijaksanaan sendiri. Artinya kalau kita mau melakukan puasa itu, kita akan lanjut dengan kesungguh-sungguhan karena tujuan kita untuk dengan motif yang benar juga ya. Nah, jadi itu yang kita artinya kita setuju sekali setelah kita puasa apakah kita kembali lagi kepada pola yang lama, tentunya bukan itu ya yang harus terjadi. Setelah kita sungguh-sungguh, kita harus lebih siaga, kita percaya apa tujuan kita mau puasa itu ya. Baik, kita masuk kepada kutipan berikut ya. Nah, ini di 309. Ketidakbertarakan dalam hal makan sering membawa penyakit. Kita sudah tahu itu ya. Apa yang paling diperlukan alam ialah supaya perut dibebaskan dari beban yang tidak perlu, yang telah ditimpakan padanya. Dalam banyak kasus penyakit, obat yang paling mujarab ialah agar pasien berpuasa 1 atau 2 kali makan. Ini kalau lagi ada beberapa kasus dalam hal penyakit ya. Nah, supaya berpuasa 1 atau 2 kali makan itu ya, supaya alat pencernaan yang sudah bekerja lembur itu mempunyai waktu untuk istirahat. Nah, ini lagi kita lihat di biru ini ya. Makan buah-buahan selama beberapa hari seringkali membawa pertolongan kepada pekerja yang memeras otak. Nah, ini orang-orang yang di belakang meja, yang pakai pekerjaan lebih banyak otak, itu buah-buahan katanya ini suatu hal yang sangat menolong. Acap kali kalau seorang berpuasa total untuk waktu singkat, lalu makan makanan sederhana dengan cara yang sederhana pula, ini dibahas Saudara Victor tadi ya, itu dapat menyembuhkan penyakit secara alamiah. Jadi kesederhanaan itu pola Kristus. Ya. Nah, makanan yang sederhana selama 1-2 bulan akan meyakinkan banyak penderita bahwa jalan penyangkalan diri adalah jalan kepada kesehatan. Jadi harus continue dalam hal makan ini yang kayak kasus bilang tadi, setelah puasa apakah kita akan terus melakukan makanan yang sederhana itu ya, makanan-makanan yang tidak merangsang. Ini
benar-benar untuk melakukan ini harus punya komitmen dan kesungguh-sungguhan yang serius dan jadi satu kenyataannya. Kita nggak bisa sekedar untuk, oh kita mau cari mengerti firman Tuhan, lalu kita puasa. Setelah firman Tuhan kita mengerti dalam masa tertentu, entah 1-2 bulan, lalu kita kembali kepada pola yang lama walaupun kita vegetarian. Saya senang Brother Lali sering bilang, kadang biar kita sudah vegetarian tapi tetap polanya salah. Jadi tetap kita berdosa. Ya. Salah satu, salah semua kan. Nah, ini sangat penting ditekankan lagi. Di kutipan ini kesederhanaan ya. Baik. Di 3:10. Ya. Ada sebagian yang beroleh lebih banyak keuntungan dengan tidak makan 1 atau 2 hari setiap minggu daripada sejumlah obat atau nasihat pengobatan. Berpuasa sekali seminggu akan membawa keuntungan yang tak terhingga kepada mereka. Ya. Ini orang-orang yang yang mau berkomitmen daripada dia minum obat atau nasihat pengobatan, lebih baik berpuasa 1 atau 2 hari setiap minggu. Kita lihat ya, silakan. Ini maksudnya 1-2 hari berpuasa setiap minggu. Ini maksud yang berpuasa ini, yang di sini sama nggak dengan yang tadi? Maksudnya kita tetap makan. Kalau kita, ini kan pola diet, pola diet dan makanan ini kan sudah disusun seperti ini ya, Carly. Yang tadi itu tidak ada koneksi yang putus dengan kutipan 3:10 ini yang 186.3. Jadi dia sama tetap ya. Jadi tetap kembali kepada makanan sederhana. Istilahnya puasa bukan puasa tidak makan. Kita makan tapi buah-buahan mungkin yang sudah kita bahas tadi di atas ya. Dan di 3:10 ini dibilang ini lebih baik 2 hari setiap minggu itu lebih baik daripada minum obat atau nasihat pengobatan. Ini penekanannya bahwa puasa ini penting. Seperti itu. Jadi tetap kita puasa, tapi di atas kan dibilang porsinya kita atur ya, tidak berlebihan, sederhana, seperti itu. Dan ini berarti tiap hari. Kalau mau ya kalau bisa setiap hari kan, tapi kutipan ini kan bilang kayak bilang begini loh. Daripada minum obat, daripada dengar pengobatan, lebih baik berpuasa 1 atau 2 hari setiap minggu. Keuntungannya ini apa? Yang tak terhingga kepada mereka. Begitu. Jadi tidak ada yang bertentangan ya, Carly. Tapi terima kasih sudah ditanyakan ya. Nah, jadi itu Carly, komitmen kita ini. Kembali kepada komitmen kita ini. Kalau kita mau melakukan ini, kita akan kayak kasus bilang, balik lagi nggak nanti? Atau kita khusus untuk sampai di station kita mau mengerti firman Tuhan. Ini penting ya. Jadi komitmen kita, sekali kita lakukan ini, dan itu akan seterusnya. Karena kita ada di ujung penutupan sejarah dunia. Dan sebagaimana Tuhan, itu tidak berubah, pola itulah yang kita ikuti. Terima kasih, Carly ya. Kita masuk ke... Ya, halo, ya, silakan. Kalau untuk saya pikir, bukan saya pikir, memang kalau kita baca itu, bahwa memang ada pentingnya untuk orang tidak makan sama sekali. Minum air. Iya. Kan dikosongkan, dia bilang perut dikosongkan 5 sampai 7 jam. Atau bahkan lebih 1 hari 12 jam itu dikosongkan, itu perut itu lebih aman. Karena apa bedanya kita puasa dari jam 6 sore sampai 1 malam jam 7 pagi mungkin baru makan, itu puasa namanya. Tapi kita bangun 24 jam dia tidak makan, kalau 24 jam itu bisa saja begitu untuk mungkin kalau orang agak kegemukan ya, karena mereka masih memiliki ada lemak di tubuh yang masih bisa ya
Kita pernah bikin untuk cleansing, bantu orang. Cleansing untuk 3 hari, selama 3 hari itu hanya minum jus wortel. Dan mereka merasa masih kuat walaupun agak lama-lama sedikit karena baru merasakan, jadi tapi orang tetap rasa kuat dan rasa lebih strong setelah itu. Nah, kemudian kalau memang mau puasa 1 hari 1 kali 24 jam, no problem untuk satu ada tujuan sama dengan Sus bilang tadi. Ketika kita punya tujuan untuk mungkin kita mau berhenti marah atau apa, atau supaya kita memiliki kekuatan, atau kita mau puasa ngomongin contoh kayak kita mau punya apa ya untuk di control living kah, atau mau apa yang harus kita buat untuk minta kepada Tuhan dengan puasa itu terjadi. Tapi rohnya itu di 308 tadi itu kan sangat jelas sekali. Rohnya itu yang paling penting. Roh puasa itu bukan puasanya. Karena puasanya untuk apa? Menyiksa diri. Apa bedanya dengan orang-orang yang mereka berpuasa sampai para pertapa sampai 30 hari atau 40 hari 40 malam? Enggak ada bedanya. Orang tidak memiliki kesucian karakter. Tapi imbas daripada itu mereka juga memiliki, kalau mereka untuk supaya mereka memiliki kerendahan hati, ketenangan. Orang-orang kafir pun ketika mereka bahkan Budaisme atau Hinduisme mereka mengadakan itu. Lihat Budaisme, kalau mereka puasa, mereka lakukan itu untuk mencapai satu ilmu yang disebut dengan ilmu kehidupan. Sampai makan bawang pun dorong senyanda. Merah, bawang putih. Nah, bagaimana dengan orang yang tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kekuatan iman pengharapan kita, fisik dan spiritual kita. Bisa enggak seperti itu ya? Kita mungkin sama dengan Tante Erli, 1 kali 24 jam mungkin enggak bisa makan. Enggak makan. Tapi untuk mau isi dengan jus atau dengan buah, masih bisa untuk itu. Karena pada saatnya nanti kita akan diuji kapan waktu kita tidak akan makan, waktu masa kesusahan. Kalau tidak, orang tidak akan lolos di situ. Iya. Lalu tadi ya kan. Tapi apakah kita harus berpuasa secara rutin? Kalau sekarang orang kan sedang puasa untuk itu kan selama sepanjang waktu kan, karena sudah meninggalkan bumbu-bumbu perangsang yang lain-lain semua itu, dan kita kembali ke sederhana. Cuma pure puasanya mungkin belum. Ada sebagian masih ada makan gorengan, masih ada ya. Saya mengakui kita keluar bulan atau 2 bulan 1 kali masih bisa, masih suka makan karena cuma supaya untuk suka rame-rame, masih bikin coto walaupun vegetarian. Tidak mengingat cotonya sih, tapi karena sudah kerasa enak makan cotonya vegetarian karena suka ada dengan teman-teman rame-rame. Nah, itu kan beda dengan, tapi tujuan utama adalah bagaimana kita makan sederhana. Cuma untuk mentah-mentah saya yakin karena kita orang masih di kota. Kalau mungkin orang dolphin sudah di desa-desa ya so aman sih. Makan yang mentah-mentah. Kalau orang kan mentah masih meragukan karena masih pestisida masih ada. Oke, terima kasih. Masa lanjut sedikit ya. Tinggal beberapa kutipan. Memanjakan diri dalam hal makan terlalu sering. Jadi waktu kita kebiasaan kita itu makan terlalu sering, ini kutipan sudah sering sekali kita baca ya sama ya. Dan membebani alat pencernaan. Ini dulu Anda sudah baca, kita sudah baca juga ya. Dan akan membakar alat pencernaan itu sendiri. Darah menjadi tercemar, tadi Joy sudah singgung. Kemudian akan timbul jenis-jenis penyakit. Kita lihat di kelanjutannya, masih 3:11. Dalam kasus seperti ini, penderita dapat melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri yang tidak dapat dilakukan orang lain untuk mereka. Mereka harus memulai membebaskan alam dari beban yang dipaksakan kepada mereka. Jadi berhenti itu. Makanya saran 5-6 jam itu kita sudah lakukan, puji Tuhan. Dan hal ini yang dibahas di sini, di kutipan ini. Ya. Mereka harus memulai membebaskan alam dari beban yang dipaksakan kepada mereka. Mereka harus menghilangkan penyebabnya. Nah, berpuasalah untuk jangka waktu yang singkat. Berikanlah perut itu satu kesempatan istirahat. Ini pola di 5-6 jam ya. Kurangilah rasa terbakar dalam alat itu dengan meminum air seperlunya. Ya, kita waktu lagi makan kita tahu bahwa
kapan kita harus minum sebelum dan sesudah makan ya. Ini dilakukan dengan teliti dan bijaksana. Usaha ini akan menolong alam dan pergumulannya membebaskan diri dari kekotoran. Ini kita sudah sering bahas, saudara-saudara. Baik, kita lanjut ke kutipan berikut. Orang-orang yang memanjakan selera dengan memakan daging dengan bebas, sup yang berbumbu tinggi, dan berbagai-bagai macam kue mewah atau jajan lainnya, tidak dapat menikmati dengan segera makanan sederhana yang bergizi dan menyehatkan. Nah ini, jadi tadi disinggung tentang pelatihan ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan ini, walaupun vegetarian, ya, apalagi daging-daging dan sebagainya itu, ya, itu katanya kita nggak bisa langsung menikmati makanan yang sederhana, yang mungkin cuma mentah-mentah, ya. Tapi selera mereka ini dijelaskan ya. Mereka yang ini Kak Erli sudah bilang tadi ya, kebiasaannya. Selera mereka sudah begitu kacau sehingga mereka tidak berselera lagi untuk makan makanan sehat yang terdiri dari buah-buahan, roti, dan sayur-sayuran. Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan itu, mau pergi ke makanan vegetarian, itu agak susah. Saya ingat teman-teman saya, dia bilang, kita mau jalan-jalan ke rumah ya, mau ketemu. Saya bilang, iya tapi biasa kalau datang begitu pasti makan. Saya bilang, kalian asal sanggup aja makanan kita makanan vegetarian. Waktu itu sahabatnya Alin datang dari Jakarta dan mereka ke rumah. Tapi waktu itu mereka, ya puji Tuhan, mereka bisa menyesuaikan yang mereka makan. Walaupun mungkin mereka agak kaget. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami di sekeliling kita. Ya. Jadi udah terbiasa dengan makanan merangsang, tiba-tiba datang kepada makanan yang cuma direbus, apalagi mentah. Saya sarankan mama saya makan makanan mentah. Dia bilang nggak bisa. Nah ini hanya masalah karena latihan ya. Jadi ini yang kutipan itu bilang. Nah, dikatakan mereka tidak perlu mengharapkan pada mulanya akan menikmati jenis makanan yang begitu berbeda daripada yang telah mereka makan dalam kebanyakan diri. Jadi nggak perlu berharap, saya akan bisa. Tapi ini, jikalau mereka tidak dapat menikmati secara langsung, yaitu makanan sederhana, biarlah mereka berpuasa. Jadi berpuasa lagi sampai mereka dapat menikmatinya. Berpuasa kita sudah lihat ya konteksnya tadi ya. Salah satu ini bagian dari tidak makan tempe tahu. Berpuasa untuk tidak mentah dan kepada sayur-sayur yang mentah. Itu akan membuktikan kepada mereka keuntungan yang lebih besar dibanding obat-obatan. Karena perut yang disalahgunakan itu akan mendapatkan istirahat yang sudah lama didambakannya. Jadi perut dia butuh istirahat, tapi nggak pernah bisa istirahat karena terus begitu ya. Nah, lalu rasa lapar yang wajar akan dapat dipuaskan dengan makanan sederhana. Jadi makanan sederhana itu sebenarnya bisa memuaskan isi perut kita yang lagi lapar ya. Dikatakan sini lapar yang wajar ya. Untuk memulihkan selera yang sudah salah, seorang memerlukan waktu agar alat pencernaan itu dipulihkan kepada keadaan yang serasi, penyesuaian ini ya. Tetapi yang membuat makanan yang menyehatkan menjadi lezat ya. Iri dalam hal makanan dan minum. Saudara-saudara, ini kutipan menyangkal diri ini biarlah boleh jadi bagian kita dalam komitmen kita untuk puasa ini ya. Ya, bisa saja mungkin kita masih pakai garam dan kita coba menyangkal diri untuk tidak pakai garam lagi ya. Saya tidak bilang jangan pakai garam ya. Ini konteks bahwa kita memerlukan waktu ya agar alat pencernaan itu dipulihkan kepada keadaan yang serasi. Jadi saya ambil kata ini ada untuk bagaimana kita continue dalam puasa kita yang akan kita lakukan ya. Tetapi yang membuat makanan yang sederhana, yang menyehatkan menjadi lezat, orang itu harus bersabar menyangkal diri, ini penyangkalan diri tadi ya, dalam hal makanan minum, dan
tidak lama kemudian makanan itu akan dimakan dengan rasa kepuasan. Kak Arli sudah singgung tadi di pertama ya, lama-lama terbiasa. Ya. Mungkin sudah nggak pakai garam lagi, lama-lama terbiasa nggak pakai garam. Ini contoh ya. Nah, lebih besar daripada seorang yang rakus menikmati makanan besar. Jadi akan terbiasa. Jadi penyangkalan diri ini di kutipan ini sangat penting. Dan syaratnya adalah puasa lah, supaya yang sudah makan-makan daging, yang sudah makan makanan yang terbiasa itu akan lama-lama pada akhirnya kita bisa lupakan dan datang kepada kebenaran. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah mau oke. 4 kutipan. Hindari pertarakan yang melemahkan. Ini penting. Dalam kasus penyakit demam tinggi, panasnya dapat diturunkan dengan berpuasa untuk jangka waktu yang singkat. Minumlah air sebanyak-banyaknya. Ini kita tahu ya. Puji Tuhan kita diingatkan lagi kali ini. Tetapi dokter yang menangani kasus itu perlu memahami kondisi pasien yang sebenarnya. Janganlah membiarkan dia berpuasa untuk jangka waktu yang lama sampai alat pencernaannya jadi lemah. Sementara demamnya mengamuk, makanan dapat mengganggu dan merangsang darah. Tetapi segera setelah kekuatan demam itu dipatahkan, berilah dia makan dengan teliti dan dengan cara yang benar. Kalau terlalu lama ia berpuasa, maka reaksi perut untuk minta makanan akan menimbulkan demam juga. Jadi yang akan dapat dihilangkan dengan memberikan makanan yang cocok dan berkualitas. Jadi demam itu bisa disembuhkan dengan berpuasa. Tetapi tidak boleh ekstrim. Ya, minum air sebanyak-banyaknya. Dan kalaupun tidak boleh ekstrim dan tidak boleh lama. Tetapi kita harus, yang merawat harus melihat kondisi dari pasien. Jadi kalau juga tidak dikasih makan dalam waktu yang lama, maka perut itu akan bereaksi meminta makan dan pada akhirnya demam lagi. Jadi porsi makanannya harus benar, makanannya harus cocok dan berkualitas. Hal itu akan membiarkan alam untuk mendapatkan sesuatu untuk dikerjakan. Kalau ada keinginan meminta makan, walaupun masih demam, penuhilah keinginan itu dengan memberikan makanan sederhana dalam jumlah sedikit. Dan tindakan itu kurang membahayakan dibanding dengan menahan makanan itu daripadanya. Jikalau dia tidak menginginkan apa-apa lagi, alam tidak akan dibebani dengan seporsi kecil makanan sederhana. Kita lihat ini ya. Nah, ini ada 2 kutipan terakhir untuk nasihat kepada seorang pendeta tua. Ini kejadiannya waktu itu ya. Kita lihat nasihatnya. Saya mendapat informasi bahwa engkau hanya makan sekali sehari dalam jangka waktu tertentu. Ini Ellen G. White bilang ya. Tetapi saya tahu hal ini adalah salah dalam kasusmu. Karena telah ditunjukkan kepadaku bahwa engkau memerlukan makanan bergizi dan bahwa engkau berada dalam bahaya karena terlalu menghindari makanan. Kekuatanmu tidak akan mengizinkan disiplinmu yang ketat itu. Saya pikir engkau telah membuat kesalahan dalam berpuasa selama 2 hari. Saya memohon engkau supaya berhati-hati dan makanlah makanan yang baik dan menyehatkan 2 kali sehari. Engkau pasti kehilangan tenaga dan pikiranmu akan tidak beres kalau engkau tidak mengubah caramu menghindari makanan. Saudara-saudara yang kekasih, ini kita lihat ada kasus yang Ellen G. White jelaskan kepada pendeta tua yang sesuai judul ini ya, hindari pertarakan yang melemahkan. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan petunjuk firman Tuhan melakukan kebenaran dalam hal berpuasa. Saya sudah over waktu ini saudara-saudara, tapi minta maaf karena di awal tadi sudah ada error sedikit dengan komputer dan kita sudah dapat bagaimana berpuasa yang benar, apa tujuan berpuasa itu, apa makanan yang harus kita makan, dan melakukan puasa dan doa untuk satu tujuan, dan biarlah apa yang kita dapat di waktu ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi
suatu hal yang menolong untuk lebih mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan biarlah dengan pelajaran ini nama Tuhan yang dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembalikan ke MC.